Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brian PT dan PTRO untuk minggu depan tanggal 17 sampai 21 Februari 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti saham scalping, kemudian saham big akumulasi, dan juga ada kode saham setiap harinya. Dan di sini juga kita sudah mulai cuan ya, di IHSG yang sudah mulai hijau, kita juga sudah mulai cuan ada di AMRT, MTEK, PANI, MLPL, dan yang lainnya. Nah, di sini jika kalian ingin mendapatkan saham-saham seperti ini, boleh langsung join saja ke Premium Antek Saham. Nah, di sini ya, benefit yang akan kalian dapatkan jika join ke Premium Antek Saham atau Antek Saham Premium. Ada 6 benefit yang kalian dapatkan dan masih ada benefit yang lainnya yang tidak tertulis di sini ya. Jadi kalian bisa dapatkan itu jika join ke Premium Antek Saham. Untuk cara joinnya ada 2 cara ya, ada dengan cara yang berbayar dan ada juga secara gratis. Jika ingin bergabung secara gratis, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Untuk biaya join ke Premium boleh langsung hubungi saja saya melalui Telegram @YosuaAAL. Oke? Jadi jika kalian sudah gabung ke Premium, kalian akan mendapatkan benefit ini dan kita bisa cuan bareng di sana. Saya tunggu kalian join di Premium. Dari sini juga Antek Saham memberikan pilihannya menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya yang lebih murah, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga. Biayanya hanya 30.000 saja per bulan. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, berupa video seperti yang ini. Kemudian mendapatkan saham menarik setiap harinya, kemudian menjadi prioritas berdiskusi di kolom komentar YouTube, lalu mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk info selengkapnya hubungi saja adminnya, supaya nanti bisa dibantu di sana. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS dulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini, sesuai dengan analisa kita, kalau BRIS akan koreksi dulu ya. Dia akan turun dulu lalu lanjut bergerak naik. Dari sini dia boleh kita lihat 1 minggu terakhir BRIS mengalami penurunan. Kita lihat weekly-nya. Nah, di sini dia turun 1,32%. Jadi masih sesuai dengan analisa kita. Dia akan turun dulu untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik. Dan di sini untuk trading plan kita di minggu yang lalu sudah hit ya area pembeliannya. Area pembelian di 2960 dan sudah hit area pembelian ini. Dan jika kalian entry di area tersebut, maka sudah running profit sebesar 0,71%. Jadi, BRIS ini masih sangat bagus, trennya masih naik. Jadi, dia hanya koreksi untuk sementara saja, lalu nanti lanjut bergerak naik. Oke? Jadi, view saya pada BRIS masih akan bergerak naik ke target kita di 3120. Jika kita lihat secara broker summary-nya harusnya masih bagus ya untuk BRIS. Nah, terlihat ya di sini volumenya mulai menurun. Volume transaksi maupun bandar dan juga asingnya mulai menurun, dan memang wajar saja ya karena memang di sini ada penurunan, tapi bagusnya tidak ada candle merah ya yang menandakan walaupun pergerakan dari BRIS di sini turun tapi tidak ada buangan dari bandar maupun asingnya, yang berarti selama dia pun turun, selama BRIS turun masih ada akumulasi pada saham BRIS. Ini menandakan kalau trennya masih kuat untuk bergerak naik. Oke? Jadi secara broker summary juga di sini terlihat tergolong netral dan broker AK masih akumulasi. Kita cek 1 minggu terakhir, terlihat ya AK yang akum dengan volume yang cukup besar. Jadi dengan ini harusnya BRIS masih akan bergerak naik di minggu depan. Oke, jadi view saya pada BRIS masih sama, masih akan naik ke target kita. Nah, karena di sini sudah koreksi, maka view-nya akan cenderung bergerak naik ke target di 3120. Oke. Jadi trading plan kita masih valid, view saya masih akan naik pada BRIS. Tapi jika nanti ternyata BRIS breakdown support 2840, maka ada potensi BRIS akan melanjutkan penurunan ke support selanjutnya di 2640. Untuk stop loss trading plan kita di 2800 ya. Jika nanti terkena stop loss, maka kita harus cut loss sesuai trading plan kita di sini. Oke, jadi boleh pantau area target 3120 dan juga stop loss di 2800 pada saham BRIS. Tapi view saya seperti yang tadi masih akan bergerak naik. Karena juga secara teknikal sudah break ya di sini. Sudah ada konfirmasi break dari resisten trendline-nya. Jadi harusnya BRIS akan bergerak naik ke target kita. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional.
Untuk aman boleh kita lihat ya di sini, view saya masih sama, masih akan cenderung bergerak turun ke area demand 5850 sampai 6325. Nah, di sini juga boleh kita lihat resisten 7300 tidak mampu di breakout ya. Jadi view saya pada aman masih akan cenderung bergerak turun. Dan di sini boleh kita lihat aman bergerak sideways ya, 1 minggu terakhir, tapi pergerakannya cenderung ke bawah walaupun dia bergerak bolak-balik di sini, tapi masih membuat lower low. Jadi ini menjadi konfirmasi pada aman akan melanjutkan penurunannya di minggu depan atau bahkan sampai 2 minggu ke depan. Kita lihat time frame 1 jamnya di sini. Kita lihat ya, pada saat bergerak turun langsung drop, tapi bergerak naik pelan-pelan ya di sini. Bergerak naik pelan-pelan, tapi turunnya langsung drop seperti pakai lift ya. Jadi naik seperti naik tangga dan turun langsung pakai lift. Jadi seharusnya pergerakan aman masih akan cenderung bergerak turun. Tapi jika nanti bisa break resisten 7300, maka aman akan mulai rebound. Akan rebound ke area supply 8025 sampai 8275. Jadi pantau pada aman resisten 7300 dan juga demand-nya ya. Demand 5850 sampai 6325. Jadi kalian boleh pantau area ini. Jika break resisten maka dia akan mulai rebound ke area supply 8000 sampai 8275. Tetapi jika belum mampu di breakout, maksud saya breakout yang tadi ya. Tetapi jika resisten tidak mampu di breakout, maka view aman atau arahnya masih akan cenderung bergerak turun ke area demand. Area demand 5850 sampai 6325. Selama capai demand ini ada potensi aman akan mulai rebound ya, karena area demand ini cukup kuat. Jika kita lihat ya di sini, seperti video sebelumnya, setelah mencapai area demand ini aman selalu di reject. Jadi ada potensi setelah mencapai area demand, pergerakan aman juga akan reject dan berpotensi rebound. Nah, maka dari itu pantau area resisten dan juga area demand pada aman. Untuk broker summary-nya juga saya tidak terlalu suka ya. Selalu saya ingatkan, saya tidak terlalu suka melihat broker summary pada saham aman. Tapi jika kita lihat 1 minggu terakhir masih ada distribusi di sini. Jadi penurunannya masih didukung dengan distribusi yang semakin menguatkan kalau aman ini akan bergerak turun dulu. Jadi sebaiknya hindari dulu aman sampai nanti dia bisa memasuki area demand. Jika sudah masuk ke area demand, maka kalian boleh pantau aman, masukkan ke watchlist, dan jika ada konfirmasi boleh entry, beli aman di area demand-nya. Tapi view saya masih akan turun ke area demand. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Oke, untuk Brand boleh kita lihat ya. Sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu, kalau Brand saya buatkan view-nya akan turun ke area support, lalu langsung bergerak naik ke area supply. Dan boleh kita lihat di hari Senin ya, di sini dia turun ke area support, lalu langsung bergerak naik dan close di area supply-nya. Dan jika kalian entry di area support, maka kalian cuan sampai 10% pada saham Brand ini. Jadi yang ikutan dengan view saya di minggu yang lalu, maka boleh komen ya, absen komen di kolom komentar kalau kalian sudah cuan pada saham Brand. Nah, di sini boleh kita lihat masih tertahan di atas area support. Seharusnya kalian juga cuan bolak-balik ya pada Brand. Dan juga selama pergerakan Brand di atas area support, maka view-nya masih akan bergerak naik ke area supply 6525 sampai 6800. Oke. Jadi view saya pada Brand masih akan sama. Di sini ya akan bolak-balik lagi turun ke area support. Lalu setelah mencapai support, dia akan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Oke. Target yang paling mungkin masih area supply ya, 6525 sampai 6800. Untuk melanjutkan pergerakan naik, maka Brand harus bisa breakout dulu area supply ini atau area S. Jika bisa di breakout, maka Brand akan bergerak naik ke area 7000, 7600 sampai 7900. Tapi view saya masih akan bolak-balik dulu ya. Turun ke area support, lalu setelah mencapai support, naik ke area supply, lalu turun lagi ke area supportnya. Jadi bergerak sideways di area ini dulu, sampai nanti mengumpulkan ada sentimen positif atau pendarnya akumulasi dulu di area supportnya. Oke, jadi view saya masih seperti itu, bolak-balik di area support, supportnya di 5600 sampai 6000 ya. Setelah mencapai area ini, potensi Brand akan cenderung rebound ke area supply-nya. Jadi boleh manfaatkan pada saham Brand, kalian entry di area support dan sell di area supply. Jika kita lihat secara broker summary-nya, harusnya mulai ada inflow ya. Oke, masih belum ada ya. Masih outflow 1 minggu terakhir dari tanggal 7.
Dan yang buangan AK ya, AK, CC, dan yang lainnya. Dan kita lihat di tanggal 14, oke, mulai mereda ya buangannya, tapi AK-nya masih buangan di sini. Seharusnya berarti dengan volume yang seperti itu harusnya Brent masih akan turun, spike ke bawah, turun ke area support, lalu selama capai support dia akan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Nah, maka dari itu pantau area support ini. Selama di atas area support, maka pergerakan Brent masih akan bergerak naik ke area supply 6525 sampai 6800. Jadi saran saya jangan entry dulu sekarang, lebih baik tunggu dia turun ke area support, lalu entry di area support, dan sell di area supply-nya. Sekarang kita masuk ke saham yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT juga masih sama ya, di sini dia semakin valid bergerak turun karena memang sudah breakdown support trendline yang di sini. Sudah di breakdown, jadi view saya pada BRPT akan lebih cenderung bergerak turun sesuai analisa di minggu yang lalu. View saya dia akan turun ke area demand, maksud saya support ya. Dia turun ke area support, ada 3 support di sini. Yang pertama 785, yang kedua 755, yang ketiga di 725. Jadi ada 3 support yang menjadi target turun pada saham BRPT. Oke, jadi view saya masih akan turun ke 3 support ini. Jadi sebaiknya jangan entry dulu pada BRPT karena secara trennya dan juga sudah ada konfirmasi break support ralanya yang membuat pergerakan BRPT semakin kuat untuk turun ke area bawah atau ke area supportnya. Jika kita lihat secara broker summary-nya pada support ya. Sorry. Jika kita lihat broker summary dari BRPT, oke, di sini sudah mulai makin bagus ya. Kita lihat di sini ada candle hijau. Di tanggal 14, oke, ada akumulasi dari DP. Coba cek 1 minggu terakhir. Oke, terlihat ya. Kalau 1 minggu terakhir memang ada distribusi di sini. Jadi seharusnya BRPT masih akan cenderung bergerak turun kecuali jika nanti DP ada volume yang cukup besar. Karena di sini terlihat DP mulai beli saham BRPT. Jika nanti DP beli lagi dengan volume yang besar, maka ada potensi BRPT akan rebound. Oke. Tapi dengan catatan reboundnya masih hanya technical rebound saja ya, bukan valid naik, tapi hanya bergerak naik untuk retest saja. Jadi dia naik, retest ke area supply, lalu bergerak turun kembali. Oke, jadi ada 2 arah. Jika semisal nanti ada volume yang cukup besar, maka ada potensi dia akan rebound ke area supply, lalu setelah mencapai supply dia akan turun kembali. Nah, di sini valid bergerak naik pada BRPT harus break dulu ya resisten di sini. Jika bisa break resisten 910, maka bisa kita katakan BRPT baru valid bergerak naik. Selama di bawah resisten 910, maka pergerakan BRPT masih akan cenderung bergerak turun. Nah, maka dari itu, saya buatkan pantau resisten 910. Jika di break, baru valid bergerak naik, tetapi jika belum, maka pergerakan BRPT atau arahnya masih akan bergerak turun ke support kita. Ada 3 support di sini yang bisa kalian pantau untuk BRPT. Jadi pantau area ini, jika di bawah 910 masih akan bergerak turun dan belum menarik untuk dibeli, apalagi kalian masuk secara swing. Jadi lebih baik menunggu wait and see sampai ada konfirmasi selanjutnya. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Oke, untuk PTRO boleh kita lihat ya, di sini memang tidak sesuai dengan analisa kita karena PTRO tidak ditutup ARB ya. Di sini di hari Jumat tidak ditutup ARB dan boleh kita lihat di hari Senin langsung bergerak naik 21%. Dan memang area demand ini cukup kuat ya. Area demand ini karena tidak jadi di breakdown maka tetap menjadi area demand. Dan boleh kita lihat demand-nya tidak di breakdown dan PTRO langsung bergerak naik. Dan di sini juga kita lihat, di sini ada sebuah area ya. Kita ubah time frame-nya. Oke, area ini cukup bagus ya pada PTRO. Area ini menjadi area demand yang bisa kalian gunakan untuk entry jangka pendek pada PTRO, yaitu di area 3.300 sampai 3.400 ya. Oke, di sini boleh kita lihat pergerakan PTRO sudah mulai melemah ya. Kita lihat daily-nya. Candle-nya di sini sudah mulai mengecil, naik hanya 0,59%, naik hanya 1%. Jadi ada potensi memang PTRO akan mulai terkoreksi ya. Di sini ada sebuah area gap atau area supply yang menjadi area target naik pada PTRO.
lalu setelah mencapai area ini ada potensi dia akan terkoreksi. Oke, jadi area supply kuatnya 3690 sampai 3800. Jadi view saya pada PTRO masih akan bergerak naik ya. Bergerak naik ke area supply, lalu setelah mencapai supply dia akan turun kembali ke area demand-nya. Ini supply, lalu ini demand. Jika nanti breakdown demand 3300 sampai 3400, maka PTRO akan turun kembali ke area demand selanjutnya di 2800 sampai 2900. Nah, maka dari itu pantau ketiga area ini yang menjadi area yang krusial pada PTRO. Jika setelah mencapai supply, maka seharusnya jangan beli lagi ya, karena memang sudah high risk. Tetapi jika nanti masuk ke area demand 3300 sampai 3400, kalian boleh entry pada PTRO dan stop loss di bawah dari area demand-nya. Jika kita lihat secara broker summary-nya harusnya ada akumulasi ya. Nah, terlihat di hari Jumat tanggal 14 ada akumulasi. 1 minggu terakhir masih sama, ada akumulasi dari RLG. Jadi harusnya PTRO masih menarik untuk di tradingnya jangka pendek pada PTRO. Untuk swing cukup berisiko ya masuk di harga sekarang karena sudah masuk area atas. Jadi saran saya masuk dengan cara scalping saja pada PTRO. Oke? Jadi view saya pada PTRO masih akan bergerak naik ke area supply, lalu setelah mencapai supply dia akan turun ke area demand-nya. Atau bisa saja turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik ke area supply. Jadi jika nanti kalian ingin entry pada PTRO, sebaiknya tunggu dia turun ke area demand, lalu boleh entry buy di area demand, dan target di area supply-nya. Untuk stop loss di bawah dari demand, yaitu kira-kira di angka 3200 ya. Nah, jika kalian ingin entry, boleh buatkan trading plan seperti ini. Buy di area demand, stop loss di bawah dari demand, dan target di area supply-nya. Boleh kita lihat ya, potensi profit 9%, sedangkan potensi loss di angka 6%. Kalian boleh menggunakan trading plan ini jika ingin entry pada PTRO. Tapi ingat, jika ingin entry pada PTRO, kalian harus menunggu rejection di area demand dulu ya. Jika nanti langsung breakdown area demand, maka jangan entry, tapi tunggu dia turun ya secara perlahan. Turun secara perlahan seperti ini, dan jika nanti sudah ada candle bullish di area demand, maka kalian boleh entry menggunakan trading plan kita. Tetapi jika nanti langsung turun ya, turun langsung seperti ini, satu candle turun langsung break area demand, maka sebaiknya jangan entry pada PTRO, karena itu menjadi konfirmasi atau sinyal PTRO akan melanjutkan penurunannya. Jadi tunggu dia turun secara perlahan, ya, seperti ini ya, turunnya seperti ini. Ini naik secara perlahan, dan tunggu nanti candle seperti ini turunnya ya. Jadi turun secara perlahan seperti ini. Jadi pelan-pelan. Nah, jika nanti sudah ada candle bullish di area demand ini, ada candle bullish, maka kalian boleh beli dengan target di area atasnya. Oke, jadi jika ingin entry, tunggu konfirmasi seperti itu, yaitu pergerakan turun secara perlahan ke area demand-nya. Oke, jadi boleh pantau area demand dan juga area supply pada PTRO. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.